teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul asli Rumah Teteh. Buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Apakah kalian masih ingat Dedi, teman dari luar kotaku yang menginap beberapa hari di rumah Teteh? Aku akhirnya bercerita semua kepadanya ketika kami dalam perjalanan ke terminal Lui Panjang pada kunjungan pertama Dedi ke rumah itu. Di, aku mau cerita nih, tapi jangan kaget ya. Cerita apaan, Bri? Tanya Dedi penasaran. Aku pun menceritakan semuanya. Begini, Di, sebenarnya di rumah itu tidak ada pembantu. Waktu kamu pertama datang pun, di dalam rumah tidak ada orang, alias kosong. Terus, kamar sebelah kanan juga kosong. Jarang ada penghuni yang betah. Paling lama hanya 2 minggu yang tahan di kamar itu. Dedi diam melongo. Terus, kalau memang begitu yang angkat telepon siapa? Yang bukain pintu siapa? Yang nangis-nangis di kamar sebelah siapa? Dedi bertanya dengan nada yang agak tinggi. Aku ketawa-ketawa saja melihat Dedi panik. Kita manggil dia dengan sebutan Teteh. Beliau meninggal sekitar tahun 80-an. Yang angkat telepon Teteh, yang bukain pintu Teteh, yang nangis-nangis di kamar sebelah Teteh juga. Aku mencoba menjelaskan pelan-pelan. Dedi makin bengong. Kenapa tidak cerita dari awal sih, Bri? Tega kamu. Setelah tenang, Dedi mulai bercerita. Malam sebelum dia pulang ke Bogor ada kejadian yang membuat dia bingung dan sedikit menyeramkan. Kejadiannya hanya sebentar. Sekitar jam 1 malam, dia ke toilet. Selesai aktivitas di toilet, Dedi kembali ke kamar. Dalam perjalanan, Dedi melihat ada perempuan yang sedang duduk di meja makan. Perempuan itu duduk sendirian. Penasaran, Dedi pura-pura mengambil air ke dapur agar lewat depan perempuan itu. Selama 3 hari tinggal di situ, Dedi belum pernah bertemu dengan Memi atau Sisi. Makanya, Dedi penasaran dengan perempuan di meja makan itu. Dedi mengira itu Memi atau Sisi. Padahal, pada malam itu mereka tidak ada di rumah. Aku lupa sedang ada urusan apa di luar. Ketika tepat melintas di depan perempuan itu, Dedi mencoba berbahasa basi. Maaf, ini Mbak Memi atau Sisi ya? Kenalkan, saya Dedi, temannya Bri. Ucap Dedi sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Dedi bilang, malam itu lampu di atas meja makan dalam keadaan menyala, sehingga dengan jelas dia bisa melihat penampilan dan wajah perempuan itu. Apalagi setelah perempuan itu menatap balik. Menurut Dedi juga, perempuan itu tidak membalas uluran tangan dari Dedi. Dan ternyata, setelah bertatap muka, Dedi baru sadar kalau perempuan itu adalah perempuan yang membukakan pintu waktu dia pertama kali datang. Hanya saja, malam itu dia tampak lebih cantik dan bersih. Wajahnya tidak pucat seperti pertama kali Dedi melihatnya. Oh, kirain Memi atau Sisi. Ternyata Teteh, ucap Dedi sambil cengengesan. Teteh hanya tersenyum, tidak berkata apapun. Dedi kemudian mengambil gelas dan mengisinya dengan air. Setelah mengambil minum dari dispenser, Dedi balik badan dan kembali menghadap ke meja makan. Ternyata Teteh sudah tidak ada di meja makan. Kemana sih Teteh? Kok cepat sekali perginya? Ucap Dedi dalam hati.
Tiba-tiba, perasaan Dedi jadi tidak enak, merinding dan bergegas dia lari ke kamar. Iya Di, itu Teteh, dia penunggu di rumah itu. Kenapa aku baru cerita sekarang? Ya karena takut kamu jadi ketakutan saja. Dedi langsung bilang kalau berikutnya dia tidak mau menginap di rumah Teteh kalau berkunjung ke Bandung. Takut katanya. Tapi pada kenyataannya, Dedi tetap menginap di situ. Ada beberapa cerita-cerita lucu seram yang melibatkan Dedi dan Teteh. Nanti, kapan-kapan aku ceritakan. Waktu itu, hari Selasa, sekitar jam 7 pagi, aku dibangunkan oleh suara ribut-ribut yang berasal dari halaman rumah. Kamarku memang langsung berhadapan dengan halaman, jadinya berisik sekali kedengarannya. Ada apakah gerangan? Ketika aku intip dari jendela kamar, di luar terlihat ada teman-teman kos yang lainnya ditambah dengan beberapa tetangga dan ternyata ada Pak RT juga. Mereka semua sedang mengelilingi seorang laki-laki yang duduk lemah bersandar di tembok garasi. Lelaki itu terlihat lemas. Mereka semua tampak seperti sedang menginterogasi laki-laki yang berumur sekitar 20-an tahun itu. Penasaran, aku keluar dan menghampiri mereka. Oke, aku mau menggambarkan dulu keadaan dan lingkungan sekitar rumah Teteh. Daerah itu termasuk daerah padat tapi tidak kumuh. Rumah-rumah saling berhimpitan karena bukan komplek perumahan. Tahu apa ciri-ciri lingkungan yang padat penduduk? Ya, rawan pencurian alias banyak maling. Beberapa kali tetangga kami kehilangan motor bahkan mobil. Ada juga yang rumahnya dibobol maling ketika dalam keadaan kosong. Tapi syukurlah, rumah Teteh aman-aman saja. Selain pastinya karena kuasa Tuhan, tapi ada sedikit bantuan dari Teteh juga. Kok bisa? Iya, bisa. Nah, hal ini ada hubungannya dengan orang-orang yang sedang pada kumpul di halaman rumah pagi itu. Jadi ternyata orang yang duduk dan sedang diinterogasi itu adalah seorang pencuri. Dia mencoba masuk ke rumah Teteh lewat pintu samping. Tapi pencuriannya gagal dan tidak membuahkan hasil. Memangnya kenapa? Kok gagal? Terus kenapa dia malah duduk di garasi? Bukannya kabur dan melarikan diri? Akan terjawab nanti pada akhir cerita. Sang pencuri, sebut saja Reza, bukan nama sebenarnya, bercerita panjang lebar mengenai proses pencuriannya. Menurut Reza, dia tidak merencanakan untuk mencuri. Dia baru berniat mencuri ketika sedang melintas depan rumah Teteh pada malam itu. Karena menurutnya rumah terlihat sepi. Dia melihat ada pintu samping juga dan merencanakan masuk melalui pintu itu. Saat itu, di dalam rumah hanya ada aku, Asep, dan Doni. Yang lainnya sedang tidak ada di rumah termasuk Sisi dan Memi. Reza bilang, sekitar jam 2 dia berjalan melintas. Setelah celingak-celinguk memperhatikan sekitar, Reza memutuskan untuk masuk, meloncati pagar rumah dan kemudian menuju ke pintu samping. Setelah itu, dia membobol pintu samping dengan obeng yang dia bawa. Tidak makan waktu lama, pintu samping berhasil dibuka. Reza sempat ingin membatalkan aksinya ketika melihat lorong pintu samping dalam keadaan gelap dan menyeramkan. Tapi sudah kepalang tanggung, Reza tetap melanjutkan aksinya. Dia berjalan menyusuri lorong gelap itu. Sebelah kanan adalah kamar Asep dan Doni. Mereka berdua ada di dalam kamar masing-masing. Reza berjalan pelan, mengikuti alur lorong yang pada ujungnya akan belok kanan dan bertemu dengan meja makan. Kalian bisa lihat lagi denah rumahnya. Nah,
Meja makan itu adalah tempat duduk favorit Teteh. Reza meraba-raba dalam keadaan gelap, berjalan pelan menyusuri lorong yang sudah mengarah ke meja makan. Dan betapa kagetnya Reza ketika matanya sudah terbiasa dalam gelap, dia melihat perempuan sedang duduk di sisi meja makan. Menurut Reza, perempuan itu berambut sebahu, memakai baju berwarna gelap. Kami semua yakin kalau itu Teteh. Reza terpana melihat Teteh, dan Teteh menatap balik ke arah Reza dengan wajah mengerikan. Reza langsung balik badan dan berlari ke arah pintu untuk kabur saat itu. Tapi ketika Reza sudah sampai pintu dan mencoba membukanya, ternyata tidak bisa dibuka, terkunci. Reza panik karena tiba-tiba Teteh sudah berdiri di belakangnya. Kemudian tiba-tiba ada yang menarik kaki Reza. Reza terjatuh dan seperti ada yang menyeret badannya kembali ke ruang makan. Setelah terseret dan kembali sampai di ruang makan, Reza berusaha kabur lagi ke arah pintu. Ketika sampai di pintu, kejadiannya berulang lagi. Kaki Reza seperti ada yang menarik dan menyeretnya kembali ke ruang makan. Kebayang tidak bagaimana paniknya Reza? Begitu terus, sampai pada akhirnya Reza lemas dan tidak mampu berdiri, hanya mampu merangkak pelan untuk menggapai pintu. Sama saja, ketika sudah merangkak dan mencapai pintu, Teteh kembali menarik Reza masuk ke dalam rumah. Reza hampir pingsan. Menurut Reza, perjuangannya untuk menggapai pintu keluar berlangsung dari jam 2 sampai jam 5 subuh. Setelah itu Reza tidak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya Reza ditemukan oleh orang-orang sekitar dalam keadaan terbaring lemah di halaman rumah. "Kapok tidak?" tanya Pak RT. "Kapok, Pak. Saya tidak akan mencuri lagi," jawab Reza sambil menangis. Akhirnya kami menyerahkan Reza ke kantor polisi terdekat. Berikutnya, pengalaman horor lainnya. Seperti yang sudah beberapa kali aku ceritakan, rumah Teteh ini jadi base camp teman-teman penghuni rumah. Entah itu teman kampus atau teman nongkrong. Banyak yang betah berlama-lama di situ mungkin karena suasananya nyaman dan agak jauh dari keramaian. Tapi jarang ada yang mau menginap karena sudah pada tahu keberadaan Teteh. Biasanya kalau sudah jam 9 malam baru pada bubar dan rumah kembali sepi. Nah, teman-teman yang mampir ini rata-rata membawa motor atau mobil yang diparkir di halaman rumah. Jadi kadang parkiran penuh. Lupa waktu itu hari apa, tapi di kamarku ada Rudi dan Dadi. Dua-duanya teman kampus. Rudi bawa motor, Dadi bawa mobil. Selepas sisa, Rudi pamit pulang. Dan terjadilah peristiwa itu. Betapa kagetnya Rudi karena ternyata Air King kesayangannya tidak ada di garasi, alias hilang. Gegerlah seisi rumah. Padahal kamarku persis di sebelah garasi. Tapi kami yang ada di dalam kamar tidak mendengar suara-suara yang mencurigakan. Rudi terduduk lesu. Air King warna hijau kesayangannya hilang di gondol maling. Aku jadi tidak enak sama Rudi. Malamnya, aku masih tidak enak perasaan. Setengah bercanda aku bicara sendirian di dalam kamar. "Teteh ini bagaimana sih? Ada maling motor kok malah didiemin saja. Teteh lihat kan malingnya? Kenapa Teteh tidak menjaga itu motor? Kan aku jadi tidak enak Teh sama Rudi." Seperti orang gila saja aku ngomong sendirian. Entah Teteh mendengar atau tidak omonganku. Tapi 3 hari kemudian ada kejadian yang cukup aneh. Iya, 3 hari kemudian. Terjadi sekitar jam 7 malam. Tiba-tiba motor Rudi sudah terparkir di halaman rumah Teteh.
Motor itu pulang kembali dalam keadaan utuh. Aku langsung menghubungi Rudi untuk menyampaikan kabar gembira itu. Rudi senangnya bukan main. Sama, kami semua juga senang sekali. Syukurlah. Entah siapa yang mengantarkan motor itu balik ke rumah, kami tidak peduli. Ada yang aneh lagi. Lebih aneh lagi. Yang kebetulan pertama kali menemukan motor itu terparkir di halaman rumah adalah Doni. Dan dia menemukan secari kertas yang menempel pada tangki bensinnya. Ternyata kertas itu adalah surat yang kurang lebih isinya adalah, Maafkan saya karena telah mencuri motor ini. Motor saya kembalikan lagi dalam keadaan seperti semula. Ternyata itu surat dari si pencuri motor. Dan yang bikin kaget adalah kalimat berikutnya. Saya minta tolong, bilang kuntilanaknya jangan mengganggu dan menakut-nakuti saya lagi. Saya takut, saya tidak tahan. Saya minta ampun, saya minta maaf. Tolong, suruh kuntilanaknya untuk pergi. Dan jangan ganggu saya dan keluarga saya lagi.